Masih ingat pembelajaran kemarin? Jadi pagi-pagi itu adik sudah sarapan atau belum? Sebelum datang ke sekolah, salam dengan orang tua atau tidak? Sampai di sekolah itu salam di bapak ibu guru dan teman-teman atau tidak? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak mau absen dulu. Baik. Langsung saja itu, langsung absen itu Pedro, Feli, Gracia, Irfan, Bona, Apri, Alfi, Charlie, Emin, Johan, Marvel, Wahyu, Riva, Lucy, Raisa. Oke, baik. Salah satu maju ke depan untuk memimpin doa. Semua tenang, berdiri. Bersih. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita belajar tentang pelajaran IPA. Jadi adik-adik sudah tahu ini tema hari ini apa? Hari Rabu. Ya, baik. Jadi ini hari kita mempelajari mata pelajaran IPA. Tema 1 itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adik-adik sudah tahu Kak yang perkembangan makhluk hidup itu seperti apa? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Berkembang biak itu seperti apa? Kata lainnya. Bertelur atau beranak. Nah, bertelur itu apa? Ayam. Nah, ayam. Ayam itu dia bertelur. Burung. Bebek. Anjing. Bebek. Iya, Anjing. Bebek. Bukan, anjing itu kan bertelur, tapi beranak. Beranak. Seperti manusia. Perempuan itu dia Sapi. Bebek. ya, oke, baik. Babi. Jadi Pak mau cerita tentang tujuan pembelajaran hari ini. Pak mau cerita itu liburan ke kebun binatang. Jadi adik tolong diam dan tenang, jangan beribut. Halo? Jangan beribut. Oke, baik. Jadi Pak mau berbagi cerita sedikit. Liburan ke kebun binatang. Semasa liburan sekolah kemarin, aku dan keluarga pergi berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Aku sangat menyukai hewan, karena itu aku sangat senang ketika ayah mengajak saya ke kebun binatang esok harinya. Esok paginya aku sudah siap-siap untuk pergi. Ibu pun menyiapkan bekal dan mencemilan untuk disantap di sana jika lapar. Kami berangkat sejenak
pagi supaya sampahnya di sana belum terlalu panas dan masih sedikit sepi. Dari rumah kira-kira perlu waktu sekitar 1 jam berjalan karena banyak sekali menemui lampu merah. Sesampainya di depan kebun binatang, ayah pergi ke loket untuk memilih tiket masuk. Kemudian kami pun masuk ke dalam kebun binatang. Di sana aku melihat banyak jenis hewan yang ada di dalam kandang. Aku juga melihat akuarium berisi ikan-ikan untuk berukuran jumbo. Lokasi kandang dekat ada beberapa hewan buas seperti buaya. Rasanya seram sekali tapi menyenangkan. Aku juga melihat badak yang sedang membuka mulutnya. Mulut badak tersebut sangat besar. Para pengunjung pun dilarang untuk berada terlalu dekat dengan pagar kandang. Meski setiap pagar telah menggunakan pagar besi kuat, namun tentunya demi keselamatan para pengunjung harus berada pada jarak yang aman. Ketika hari mulai siang, udara pun semakin panas dan matahari mulai terik. Aku dan keluargaku kemudian beristirahat sambil menikmati cemilan yang dibuatkan oleh ibu. Kami pulang sekitar pukul 1 siang, rasanya sangat menyenangkan. Aku ingin kembali berkunjung ke kebun binatang berikutnya. Oke, baik Pak Adi Jackson. Tenang. Oke, baik. Jadi sebelum kita mencermati teks, ayo kita cari tahu apa artinya mencermati. Siapa yang tahu? Halo? Jadi adik-adik mencermati teks dan apa itu mencermati teks tersebut. Jadi Pak langsung jelaskan saja itu mencermati artinya memperhatikan dengan cermat bersama selisih keinginan mengamati perhatian dengan sungguh-sungguh. Oke, baik, kita perhatikan cermat bersama teks yang berjudul Pertumbuhan Ayam. Mari kita baca sama-sama. Jadi kita baca sama-sama ya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tumbuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberikan makanan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan.
Nah, berdasarkan teks kita baca bersama-sama tadi, dapatkah kamu menemukan ciri-ciri ayam? Ciri-ciri. Nah, kita cermati kembali teks yang berjudul pertumbuhan ayam. Jadi, adik-adik, kita lihat di paragraf yang pertama dapat kita temukan ciri-ciri ayam yang pertama adalah itu apa? Yang adik-adik sudah cermati bersama yang pertumbuhan ayam itu berbulu dan memiliki paru bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara ya, ayam itu dia bertelur. Ini pertumbuhan ayam. Itu pertama dia bertelur. Sebentar ini anak dan dewasa. Ini kasih gambaran ini pertumbuhan ayam. Nah, setelah kita mencermati teks, tentu pertumbuhan ayam dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri ayam adalah berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paru bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara dengan bertelur. Ya, kita coba lagi di pertanyaan kedua. Jelaskan pertumbuhan ayam. Siapa yang tahu pertumbuhan ayam itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang kita coba ini lagi pertanyaan kedua. Jelaskan pertumbuhan ayam. Lihat di teks. Kita perhatikan kembali teks yang berjudul pertumbuhan ayam. Kita cermati bersama-sama paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua kita dapat mencermati pertumbuhan ayam, yaitu mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Ya, ayam dewasa. Pertumbuhan ayam dimulai dari mulai dari apa? Ya. Ya, menjadi ayam dewasa. Selanjutnya pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jadi mari kita perhatikan paragraf yang kedua. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam adalah apa? Diberi makan apa? Diberi makan dan minum setiap hari sehingga tubuh ayam bertambah besar. Ya, itu dari pertumbuhan ayam adalah diberikan makan dan minum setiap hari, tumbuh ayam tambah dewasa atau tambah besar. Makhluk hidup adalah suatu organisasi yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikannya. Jenis-jenis makhluk hidup. Apakah adik-adik tahu itu jenis-jenis makhluk hidup itu seperti apa? Manusia. Ya, di lingkungan sekolah saja. Manusia, apa lagi? Burung. Ini apa? Ini apa? Kuburan. Coba adiknya maju ke depan. Nah, ini
Ini kan salah penjelasan saja jenis-jenis makhluk hidup di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Seperti ini. Ini apa? Ya, tumbuhan itu dia termasuk apa? Air. Makhluk hidup atau? Makhluk hidup. Iya. Ini dia juga memiliki pertumbuhan dan dia juga mempunyai dan memiliki air. Dia harus membutuhkan air. Kalau dia tidak membutuhkan air berarti ya dia mati. Ini seperti manusia ini kan. Manusia ini kan dia ada telinga. Kalau ini kepala ada. Ya. Jadi manusia juga memiliki manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tumbuhan merupakan organisasi eukaryotik multikultural yang tergolong ke dalam kerajaan lantai hewan. Adik-adik sudah pernah lihat hewan? Di rumah itu ada hewan apa saja? Di rumah ada lihat hewan? Hewan apa? Oke, siap. Oke. Hewan merupakan organisasi multikultural yang membentuk kerajaan biologis. Halo. Nah, adik-adik tahu kenapa makhluk angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, ternyata semua itu benda mati. Angin itu dia termasuk apa? Benda apa? Angin. Ya, mati. Angin juga dia termasuk benda mati dan air. Nah, ternyata semua itu benda mati karena angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Halo? Kita menyanyi satu lagu dulu. Semua berdiri saja di tempat. Semua berdiri di tempat. Di sini sana, di sana. Oke. 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup itu. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya membentuknya dari pihak lain. Bergerak berbagi dua yaitu apa? Apa itu? Bergerak aktif yaitu proses perpindahan posisi dari tempat menuju tempat yang lain. Contohnya berjalan dan berlari.
hari. Adik-adik sudah pernah berjalan atau berlari? Sudah pernah? Itu dia termasuk bergerak aktif. Iya, dia bergerak. Seperti olahraga, biasa adik-adik lompat atau senam pagi, itu dia bergerak aktif. Ya. Bergerak pasif yaitu bergerak tanpa berpisah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contohnya cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Ya, menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ya, sudah pernah lihat cicak? Ya, baik. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Ya, sudah pernah lihat ikan? Sudah. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ya. Bernapas, manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Iya. Lewat. Iya, baik. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda di siang hari. Tumbuh menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari tumbuh menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Contoh pertumbuhan makhluk hidup yaitu daun hidup ayam. Itu pertama itu dia telur menetas menjadi anak ayam dewasa. Kalau kucing, siapa yang pernah lihat kucing? Kucing itu juga dari kucing muda, kucing dewasa. Kalau seperti buah-buahan itu, dia tangan itu menjadi biji, dijemah, tanaman muda, dan sampai tanaman tua atau dewasa. Cara perkembangbiakan makhluk hidup seperti melahirkan, contohnya seperti apa? Manusia. Manusia habis kucing. Kucing habis apa? Sapi, kuda, dan lain-lain. Kalau contohnya seperti bertelur itu seperti apa? Telur. Ayam, bebek, burung, ikan. Jadi alat pernapasan makhluk hidup yaitu manusia bernapas menggunakan oksigen atau paru-paru. Oke, baik. Pak kasih contoh itu lembar pengamatan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di sekolah SDK Maulidi 1. Coba lihat di teks. Sudah perhatikan? Semua sudah perhatikan? Ya. Ini Pak pengamatan dari di lingkungan sekolah, khususnya di SDK Maulidi 1. Nama makhluk hidup itu dengan satu nama. Jenis makhluk hidup itu dia termasuk apa? Tumbuh. Ciri makhluk hidup itu batang memiliki duri. Tempat hidup
Makanan itu dia memiliki air dan minuman atau pupuk. Keadaannya itu tumbuh dan subur. Cara berkembang biak itu batang yang ditanam. Kalian itu mau apa? Tanam bunga itu harus pakai apa? Ya, air dan harus bisa pakai batang atau biji. Benar. Dan nama-nama itu makhluk hidup itu seperti kucing. Jenis makhluk hidup itu hewan. Ciri-ciri makhluk hidup itu berambut coklat. Kucing itu dia berambut coklat atau putih, ada yang hitam. Tempat hidup itu di belakang sekolah. Dan makanannya itu ikan atau susu atau apa? Apa? Kucing itu dia biasa makan apa? Ikan, tikus. Ya. Ya. Keadaan itu tumbuh sehat dan melahirkan. Oke, baik adik-adik, perhatikan paru-paru manusia. Sudah lihat? Ini kita punya paru-paru manusia. Ini sudah lihat itu belum? Iya, baik. Yang pertama itu dia dari apa? Tiroid. Tiroid habis apa? Otak. Otak habis itu jantung. Paru-paru. Paru-paru habis hati habis gigi. Sebentar apa lagi? Pankreas. Pankreas habis itu lambung, ginjal dan usus. Ini kita punya organ tubuh itu ada 10. Oke, baik. Jadi adik-adik masih ingat tadi kita belajar tentang apa saja tadi? Kita belajar itu apakah adik-adik masih ingat? Masih? Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Kamu tanya kembali. Gilang sudah tahu. Halo? Hai. Nah, jadi adik-adik sudah tahu apa? Tadi Pak sudah jelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa. Coba adik-adik jelaskan kembali. Masih tahu atau tidak? Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Kucing, sapi, babi, anjing, ayam, bebek, bebek, dan selanjutnya. Iya, baik. Oke, baik. Jadi berarti adik-adik masih mengingat tadi Pak sudah jelaskan.
kalian kerja di rumah. Ya, tulis. Ada di teks. Tulis. Adik-adik sudah lihat toh di Pak langsung apa ya? Kasih tugas ada di teks. Tugas ada berapa nomor? 3. Jadi Pak langsung baca saja itu PR-nya. Yang pertama itu apa saja makhluk hidup di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua itu ada di teks. Yang kedua itu amatilah makhluk hidup di sekitar tempat tinggalmu. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu buat laporan diri dan keadaan makhluk hidup di tempat tinggalmu. Ciri yang tadi itu Pak sudah jelaskan dan Pak sudah bercontoh itu apa laporan yang tadi di SDK mobil 1 ya. Jadi semua adik tolong berdiri. Halo. Halo. Kamu berdiri. Sebentar baru. Nyok. Cicak di dinding, siang-siang berlayar, seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke baik, terima kasih. Oke baik, tadi adik-adik sudah paham materi tentang hari ini toh. Jadi Pak sudah kasih tugas kerja di rumah besok kumpul. Oke baik, sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, salah satu doa. Halo. Kita mau berdoa itu harus sopan dan diam. Semua berdoa, simpan buku yang sudah. Ulang.